berjamaah, hadir di majelis ilmu, menambah ilmu pengetahuan. Nanti setelah ini bonus dapat sarapan pagi. Alhamdulillah. Tak tahu saya dah mulai apa, dah tunjang apa, dah tunjang sana, dah tunjang sini. Tak tahu kan? Yang penting kita nikmati, kita bersyukur terhadap apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Karena apa yang telah Allah berikan kepada kita, semua yang Allah tetapkan kepada kita, semua kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan orang-orang beriman ini adalah orang-orang yang luar biasa. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, ajaban li amrul mu'min. Orang mukmin ini, kita semua ini orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat. Mana agama lain yang bangun di pagi hari? Ada tidak? Ada. Pagi hari pukul semua ya kan? Sampai terdengar sampai tangga sebelah Tomorrow ya kan? Tapi orang-orang Islam ini, Masya Allah, tabarakallah, orang yang luar biasa. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah. Orang-orang mukmin ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat. Idza asabahul khair syakara. Kalau orang-orang mukmin ini diberikan oleh Allah kebaikan, mendapatkan rezeki, mendapatkan pangkat, mendapatkan kejabatan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan kenikmatan, maka dia akan menjadi orang yang bersyukur. La in syakartum, kalau banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, maka Allah niscaya akan tambah. Kalau dia punya satu rumah, Allah beri 2 rumah. Kalau punya satu mobil, Allah beri 2 mobil. Kalau punya satu istri, selesaikanlah sendiri. Maka ketika kita mampu bersyukur dan menikmati setiap apa yang Allah berikan kepada kita, mampu kita merasakan apa yang Allah tetapkan kepada kita, maka insya Allah Allah akan berikan kepada kita kenikmatan yang akan lebih banyak, kesenangan yang lebih banyak, kebaikan yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asabahu syarru sabara, kata Rasulullah. Kalau seandainya orang-orang mukmin itu ditimpakan suatu musibah, ditimpakan suatu bencana, ditimpakan suatu kemudaratan, maka mereka akan menjadi orang yang bersabar. Subhanallah, beberapa hari yang lalu semalam kita dengar terjadi lagi gempa di Garut 6,4 skala Richter. Masya Allah. Beberapa hari yang lalu juga terjadi di Cianjur, musibah yang Allah mungkin berikan kepada kita untuk apa? Untuk menguji kita. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyirus sabirin. Niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan uji manusia. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kami uji manusia dari rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Kemudian Allah uji pula kita dari kekurangan harta, kekurangan pangkat, kekurangan jabatan, kekurangan segala macam. Banyak Allah telah memberikan kepada kita ujian. Maka Allah katakan fabashiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mereka ditimpa suatu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita diberikan oleh Allah musibah, cobaan, ujian,
keadaan yang susah, harga sawit turun, alhamdulillah sekarang naik ya. Kemudian harga barang-barang mahal, kehidupan yang susah dan lain sebagainya. Maka kalau kita ditimpa di musibah, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya adalah milik Allah dan kita akan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tambah ramai yang datang. Wallahu akbar. Memang ini dahsyat luar biasa. Dari masjid yang lain tak sempat sholat masjid di sini, sholat di masjid yang lain, kemudian datang ke majlis sini. Masya Allah, tabarakallah. Maka saya nampak memang luar biasa bantu ini. Pekan baru kalah ribuannya. Tak kalah berapa langkah kita tahu. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW banyak berwasiat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berwasiat melalui lisan Rasulullah SAW berwasiat kepada kita agar kita senantiasa menjadi orang yang baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada 5 wasiat yang Rasulullah wasiatkan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang paling mulia. Beliau dinamakan Abu Hurairah karena sangat menyayangi kucing. Jadi kalau bapak ibu suka dengan kucing, maka namanya Abu Hurairah atau Ummu Hurairah. Kalau kita menyayangi binatang, maka itu termasuk perkara yang mulia. Dan Abu Hurairah ini termasuk sahabat Rasulullah yang keadaannya miskinnya luar biasa. Kalau kata anak sekarang, miskinnya kebangetan. Sangat miskin sekali. Saking miskinnya Abu Hurairah, dia ketika makan sore tak tahu pagi apa yang mau dimakan. Ketika makan pagi, sorenya tak tahu apa yang dia makan. Dan beliau tinggal tak punya rumah. Beliau tinggal di pelataran masjid yang namanya Ashabus Suffah, orang yang tinggal di pelataran masjid. Jadi di pelataran Masjid Nabawi itu ada satu tempat yang namanya Ashabus Suffah. Suffah kata tasawuf itu lain dari kalimat kata itu. Ashabus Suffah, orang yang mereka itu dalam keadaan kesusahan karena tak punya rumah. Karena mereka ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian mereka ini datang dari mana-mana tak punya rumah. Mereka ini bukan yang tak bisa bekerja. Mereka tak bisa bekerja karena mereka berjihad fisabilillah. Kemudian mereka bukannya tak mau punya rumah karena mereka sangat suka dekat dengan Rasulullah SAW. Masya Allah, pengennya itu bersama dengan Rasulullah terus. Setiap hari pengen dekat dengan Rasulullah. Karena orang yang paling mereka cintai adalah Rasulullah SAW. Dan mereka sangat ingin setiap hari itu menimba ilmu dari Rasulullah. Maka Abu Hurairah ini walaupun 3 tahun dia bersama dengan Rasulullah, tetapi dia meriwayatkan lebih daripada 5.000 hadis. 3 tahun saja bersama dengan Rasulullah sudah meriwayatkan lebih daripada 5.000 hadis. Ketika ditanya oleh para ulama hadis, kenapa Abu Hurairah yang hanya sebentar saja itu bersama dengan Rasulullah 3 tahun bisa meriwayatkan lebih sekian ribu hadis, sedangkan Umar, Utsman dan lain sebagainya sahabat Rasulullah tidak meriwayatkan banyak. Maka dikatakan dalam sebuah kitab itu bahwa sesungguhnya karena Rasulullah sangat mencintai, karena Abu Hurairah sangat mencintai Rasulullah dan senantiasa bersama dengan Rasulullah dan hidupnya fokus kepada ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita lihat kalau kita memang sungguh-sungguh dalam agama ini, kalau kita memang betul-betul berjihad fisabilillah di umat ini, maka insya Allah maka kita akan mendapatkan ilmu yang banyak.
Kita hadir di majlis ini bersungguh-sungguh, insya Allah dalam rangka kita belajar menuntut ilmu, memperkuat diri kita. Apa pesan daripada Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah? Yang pertama, pesan beliau adalah ittaqil maharim takun a'badan nas. Ada 5 pesan Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah dan untuk kita semua. Yang pertama kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, ittaqil maharim takun a'badan nas. Wahai manusia, wahai sekalian umat, wahai Abu Hurairah, hendaklah kamu menjaga daripada makanan. Hendaklah kamu menjaga diri daripada perkara yang haram. Takun a'badan nas, maka kamu akan menjadi manusia yang paling taat ibadah. Apa syarat taat ibadah? Adalah menjaga perkara yang haram. Jangan sampai perkara yang haram itu masuk ke dalam diri kita, walaupun hanya sedikit. Kalaulah perkara yang haram itu, makanan yang kita makan masuk ke dalam diri kita, maka dia akan melemahkan daripada semangat dan syahwat. Dan saya yakin yang hadir di majlis ini adalah orang yang tak makan yang haram. Apa sebab? Karena rajin ibadah. Masya Allah. Hadir di majlis ini subuh-subuh ini bukan perkara mudah, ya kan? Ini adalah perlu perjuangan. Maka kalau kita ingin lihat siapa yang makan yang haram, tak makan yang haram, lihat sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya rajin ke masjid, ibadahnya rajin ke masjid, maka dipastikan dia hanya memakan perkara yang halal. Maka Rasulullah SAW betul-betul berpesan kepada Abu Hurairah, ittaqil maharim, karena memang yang haram ini banyak di atas dunia ini. Perkara yang haram ini banyak di masyarakat kita ya. Perkara yang haram ini bertebaran di masyarakat kita ya. Saya beberapa hari yang lalu pergi ke Jogja. Di sana kita ada satu pusat industri halal. Di situ ada pusat riset halal. Jadi diterangkanlah di situ. Masya Allah Ustaz, ternyata makanan-makanan yang kita makan ini itu memang rawan terhadap perkara yang haram. Mungkin yang dimasak itu adalah mie ayam kah, ataupun ayam geprek kah, ayam telikung kah, kan? Ayam tengkurap kah, macam-macam lah namanya ayam kan. Semuanya kita makan. Kita pikir itu ayam. Yang masalah itu ternyata adalah bumbunya. Tak terasa bumbu yang dimasukkan itu adalah bumbu yang berasal dari turunan babi yang sedemikian panjang. Maka itu hati-hati. Maka sekarang Majelis Ulama Indonesia melalui Departemen Agama itu membuat yang namanya BPJPH yang mengelola tentang sertifikasi halal, agar yang kita makan ini betul-betul yang halal. Maka kalau kita mampu menjaga daripada makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, perkara yang kita lakukan dari perbuatan haram, dari perkara-perkara yang haram, maka niscaya kita akan menjadi orang yang taat beribadah. Maka kalaulah nengok sering-sering Facebook, WA, hati-hati juga kan. Macam-macam terlihat di situ kan. Apalagi terlihat di situ, macam-macam. Istri orang kah, anak gadis orang kah, macam-macam kan. Maka kita mesti menjaga diri kita. Itu termasuk perkara yang kalau nak tengok-tengok aja lah YouTube Ustaz Dr. Syahrullah Umar. Insya Allah dapat pahala kan. YouTube para ulama-ulama kita, ayat Al-Quran. Maka yang di-download itu tak usah game, tak usah apa ya kan. Yang di-download itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Yang kita download itu hadis-hadis, menambah daripada apa yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya para syaitan itu lebih hebat daripada manusia dalam menipu daya
manusia. Pertama, setan itu menyuruh kepada kemusyrikan. Kalau tak mampu orang itu melakukan musyrik, maka dia suruh manusia itu melakukan perbuatan dosa besar. Kalau tak bisa juga, setan itu mengajak manusia melakukan dosa besar, disuruhnya melakukan dosa kecil. Kalau tak bisa juga, maka dia suruhlah manusia itu mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Setiap hari tengok WA, tengok Facebook, bangun tidur, bukannya anak istri ditengok, WA ditengok pertama kan, sibuklah. Sampai tengah malam pun bukannya bercakap dengan anak itu, tapi juga sibuk dengan gadgetnya. Masya Allah. Maka ini juga termasuk perbuatan yang sia-sia. Maka kalau kita sudah mampu menghilangkan daripada perbuatan yang sia-sia ini, maka kita akan menjadi orang yang taat beribadah. Ittaqil maharim takun a'badan. Jagalah perkara yang sia-sia, perkara yang haram, maka niscaya kamu akan menjadi orang yang paling taat ibadah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW berpesan kepada kita, warda bima qasamallah takun aghanan nas. Hendaklah kita ridho, hendaklah kita bahagia, hendaklah kita menikmati setiap apa yang Allah tetapkan kepada kita. Niscaya kita akan menjadi orang yang kaya raya. Jadi orang kaya raya itu bukan rumahnya besar, mobilnya banyak, kebun sawitnya luas, ya kan? Bukan yang banyak dodosan sawitnya, ya kan? Bukan yang banyak hartanya. Yang kaya itu adalah orang yang ridho, bahagia apa yang Allah tetapkan kepadanya. Allah beri rezeki, alhamdulillah. Allah uji, alhamdulillah. Allah uji itu sebenarnya alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika Allah uji berarti kita akan naik kelas, akan diwisuda. Kalau kita diuji oleh Allah, berarti Allah ingin mewisuda kita, ingin menambah gelar kita. Mulai dari gelar SE naiklah menjadi gelar MA, ya kan? Dari MA naik dokter, dari S1 naik S2, S2 naik S3, dari S3 naik S-teller, ya kan? Macam-macam. Allah ingin angkat terus sebenarnya derajat kita. Maka ketika kita ridho, warda bima qasamallah takun aghanan nas. Ketika kita ridho apa yang Allah tetapkan kepada kita, maka niscaya kita akan menjadi manusia yang paling bahagia.